Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Dwi Sudarmo Adi, mahasiswa Universitas Terbuka UP BJJ UT Pangkal Pinang dengan NIM 0567111749 Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas ketiga mata kuliah struktur data. Baik, soal yang diberikan ada dua. Yang pertama, membuat program pencarian menggunakan algoritma depth first search ini DFS dalam bahasa Java. Dengan ketentuan gunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0 sampai dengan A9 dan kita diminta untuk menentukan sendiri nilai hubungan antar node-nya. Kemudian lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS, lalu menjelaskan tahapan prosesnya. Yang kedua itu membuat program pencarian menggunakan algoritma breadth first search DFS dalam bahasa Java. Sama ya ketentuannya, menggunakan graf dengan 10 node yang mewakili A0 sampai dengan A9, lalu melakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Baik, saya akan memulai membuat programnya dengan menggunakan Visual Code. Yang pertama itu adalah DFS ya, DFS Java. Aduh, ya. Oke, ini sudah ya. Jadi langkah-langkah pencarian itu dari sini dia akan menggunakan push, step push ya, karena push dan DFS ini adalah for search, jadi dia mencari datanya itu dari data terbaru atau terbesar dulu. Jadi kalau misalkan A1, A2, A3, dia akan dicari dari A3 terlebih dahulu. Nah, programnya ini berjalan ketika ada data yang berurutan itu ada A1, A2, A3, dia akan mencari A3 dulu. Nah, kalau kita menargetkan nih, ini kalau misalkan dia ke A3 dulu nih. Nah, dia kalau A3 ini isinya itu datanya itu sama dengan target, itu target akan apa namanya, tidak ditemukan ya. Tapi kalau tidak, maka data tersebut akan ditandai sudah dikunjungi atau visit ya. Di sini buat sudah dikunjungi dan diperiksa. Nah, kalau sama, maka targetnya sudah ditemukan. Nah, jika tidak ditemukan dan kemudian dia memiliki data tetangga atau apa ya, data anak ya, dia akan menambahkan tetangga itu ke stack untuk diperiksa kembali. Oke, kita akan coba jalankan. Oh, sorry. Oke, kita coba. Hmm, oh, DS. Oke, kita coba jalankan. Oke,
Ini tadi mencari A8 ya. Ya, ini dia dari karena dia pop itu dia mengambil data terbesar ya. Pop nol terbesar yang A0, maka dia akan mengunjungi A0 dan diperiksa. A0 ini sudah dikunjungi dan diperiksa. Karena A0 ini dia memiliki tetangga ini ya, A1 dan A2, maka A1 dan A2 ini akan di-push dan diurutkan ke stack dan diulangi untuk proses popnya. Ini dia akan karena A2 ini dia terbesar, maka dia akan di-pop ke A2 dan dikunjungi kemudian diperiksa. Kalau tidak sama, maka dia akan dilihat A2 ini ada data A5 dan A6, maka dia diurutkan jadi mulai dari A1, A5 dan A6. Ini A5, A6-nya dimasukkan ke stack dan begitu seterusnya sampai dengan ke A9 dan ditemukan ke A8 nantinya. Oke, untuk rinciannya dia bisa lihat di ini yang sudah saya buat. Nah, tadi stack awalnya itu adalah A0, stack A0. Ini dia akan proses pop ya, pop A0 ini. Dia kalau sudah dicek dan diperiksa, ternyata ini berbeda, maka ini sudah diperiksa dan dikunjungi, kemudian dia akan memeriksa tetangganya yaitu A1 dan A2. Ini akan dimasukkan ke stack untuk diurutkan dan diperiksa kembali. Nah, kalau ini urutan A1, A2, ini maka dia akan memilih ke A2 terlebih dahulu. A2 terlebih dahulu. Karena tidak sama, maka dia akan diperiksa A2 dan melihat tetangga sebelahnya ya. Ini, maka dia akan tetangga sebelah tadi akan diurutkan kembali, dimasukkan ke stack. Urutannya jadi A1, A5, A6, dan dia akan memilih A6 ya. Nah, karena A6 ini tidak memiliki tetangga, tidak ada apa? Tidak ada ini bawahnya ya. Data selanjutnya, maka dia akan ke urutan berikutnya yaitu A5. Ini A5. Kalau A5 ini berbeda, dia akan memeriksa di tetangga sebelahnya apakah ada itu A8. Kalau tidak ada, maka A9 ini akan dimasukkan ke urutan ke stack ya. A1 dan A9. Dia akan memeriksa A9 dan sudah dikunjungi dan diperiksa. Kalau tidak sama, maka dia akan memeriksa ke A1. Kalau dia tidak sama, maka ini sudah ditandai sudah dikunjungi dan diperiksa. Kemudian dia akan melihat data sebelahnya, data tetangganya, yang ada 3 dan 4. Ini akan dimasukkan ke stack untuk diproses selanjutnya. Ini nantinya dia akan memilih ke data terbesar ya, A4. A4. Kemudian dia akan memeriksanya. Ini yang sudah dikunjungi dan diperiksa ternyata ini berbeda, maka dia akan mengecek ke data selanjutnya dan diurutkan kembali dan dimasukkan ke stack. Dan dia akan tetap memilih ke 8. Nah, kalau dia sudah diperiksa dan dikunjungi ternyata ini benar, maka dia sudah selesai dan target sudah ditemukan. Itu ya, seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat program yang kedua yaitu DFS Java. Kita akan import dulu aktivitasnya. Oke, jadi tahapan pencariannya itu setelah ini ya, setelah dimulai, dia akan melihat atau mencari data
jika datanya itu sudah dilihat, diperiksa dan ternyata itu berbeda, maka dia akan ditandai sudah dikunjungi dan diperiksa sama dengan yang tadi ya. Hanya saja karena dia ini poll, dia menggunakan poll, maka dia dipilih dari data yang terkecil dulu, misalkan A1, A2, A3, maka yang diperiksa dulu itu adalah A1 terlebih dahulu. Nah, kemudian jika ternyata ada data itu yang kita cari sudah sama, maka targetnya sudah ditemukan. Nah, apabila ternyata tidak sama, maka dia akan diperiksa data tetangganya. Data tetangganya diperiksa, setelah diperiksa maka data tetangganya itu akan dimasukkan ke Quiwi untuk diperiksa lagi. Ya, seperti itu selanjutnya. Mari kita coba dulu, kita jalankan. Dan, oke, ada yang ini. Kemudian ada ini GFS. Oke, kita jalankan. Nah, iya, ini dia. Jadi, oke, jadi ini karena start ya, Quiwi awalnya, apa, Quiwi awalnya itu A0, maka dia akan diperiksa terlebih dahulu. Ini setelah diperiksa ternyata dia berbeda, maka dia tandai dengan sudah dikunjungi dan diperiksa. Kemudian dia akan menambahkan data tetangganya yaitu A1 dan A2 ini dimasukkan ke dalam urutan, masukkan ke dalam queue untuk diperiksa. Karena tadi poll, maka dia akan dipilih data data terkecil atau data ini ya, data awal gitu ya. Ini. Jadi dia dipilih di A1-nya dulu. Setelah dikunjungi ternyata ini berbeda karena kita carinya ada 8 nih. Maka A1-nya ini ditandai sudah dikunjungi dan diperiksa. Kemudian memeriksa ya dan menambahkan data tetangganya, yaitu tangganya itu A3 dan A4 ini akan dimasukkan ke list untuk dikunjungi dan diperiksa lagi ya. Nah, setelah A1 tadi, kan ada masih A2 nih, A2 yang belum diperiksa, maka dia akan diperiksa A2 terlebih dahulu, baru A3 dan A4. A2-nya setelah diperiksa, dia ternyata bukan itu yang dicari, maka ditandai sudah dikunjungi dan diperiksa. Kemudian, oh ternyata dia ada tetangga di sebelahnya, maka ini tetangganya A5 dan A6 ini akan dimasukkan ke urutan ke QI untuk diperiksa dan dikunjungi lagi. Begitu selanjutnya sampai dengan targetnya yang dicari itu ditemukan. Nah, untuk proses rincinya ini sudah saya buatkan ya. Untuk prosesnya, jadi menggunakan apa poll ya, tadi poll. Ini di awalnya itu A0. Ini berbeda dengan dicari A8, maka dia akan diperiksa tetangganya, ada tetangganya ini ada A1 dan A2, maka dia dimasukkan ke QI ya. Masukkan ke QI untuk dikunjungi lagi. Karena dia menggunakan poll, dia berarti data terkecil dulu yang dilihat, data awal. Itu adalah A1. A1. Ternyata jika A1 ini berbeda, maka dia akan dicek ke A3 dan A4. Ini dimasukkan ke urutan ya. Jadi tadi sudah ada A2, jadi tambah lagi dengan A3 dan A4, A3 dan A4. Karena setelah diperiksa nih A2 ini, dia urutannya lebih awal atau lebih kecil, maka dia akan memeriksa di A2 dulu. Nah, di A2. Setelah A2 akan berbeda, dia akan periksa data tambah sebelahnya. Ini ada A5 dan A6. Maka dia akan dimasukkan ke dalam urutan A3, A4, A5, dan A6. Dia akan diurutkan lagi dan dikunjungi data yang paling kecil. Data-data awal ya. A3. Ini A3. Setelah diperiksa ternyata yang berbeda, dia akan diperiksa lagi A7-nya, tangga sebelahnya ini. Dan dia akan diurutkan ke masukan QI, jadi A4, 5, 6, dan A7. Dan data yang diurutkan, maka yang di awal yang diperiksa itu adalah A4 terlebih dahulu. A4 diperiksa ternyata ini berbeda, bukan target yang kita cari, maka dia akan mencari tangga sebelahnya. Nah, A8 ini dia masuk urutan ya. Masuk urutan A5, A6, A7, dan A8. Ini A8 tidak langsung dikunjungi ya, dia akan dimasukkan ke daftar urutan di QI untuk diperiksa. Dia akan memilih A5 terlebih dahulu. Setelah A5 ternyata diperiksa bukan A8 yang dicari, dia akan memeriksa A9 untuk diurutkan kembali untuk diperiksa. Maka dia akan pilih A6 untuk diperiksa dan A7 begitu seterusnya ya. Dan diurutkan ke A8 sehingga A8 sudah ditemukan data terakhirnya. Ya, baik, itu tugas yang sudah saya kerjakan. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan, saya saya minta maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.